Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan sehat walafiat sehingga saya dapat menyampaikan dan kalian dapat mendengarkan. Mudah-mudahan rahmat dan taufik serta hidayahnya selalu menimpa kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak jasanya kepada umat manusia, yang membawa umat manusia dari kegelapan kepada terang. Sekarang ini kita sudah ada di penghujung daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, artinya ini yang mendatangkan pahala, itu yang membatalkan pahala, ghufira lahu, maka diampuni baginya dosanya yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Artinya semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada keistimewaan pada bulan Ramadan. Jadi segala pintu surga dibuka dan yang namanya setan itu dibelenggu. Oleh karena itu bagi orang beriman tidak ada alasan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan keikhlasan, ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, faida sumta falyasum sambuka wa basaruka wa lisanuka anil kadzib wal mahsam. Jadi kalau kita berpuasa, berpuasalah yang benar. Tidak hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi juga puasa telinga kita, penglihatan kita, perut kita, langkah kita daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, daripada perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan yang mendatangkan dosa. Oleh karena itu maka kita menjadi orang yang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah datang hari lebaran, maka ini adalah keberkahan yang luar biasa. Kenapa dibilang keberkahan yang luar biasa? Semua anak Adam di dalam hadis kursi dikatakan, ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum wat badaltu sayyatikum hasanah. Wahai umat Nabi Muhammad, pada kesempatan ini keluarlah kalian semua dari rumah kalian, dari tempat tinggal kalian masing-masing, karena segala keburukan-keburukan setelah kami ganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu maka kita manfaatkan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan meletakkan nikmat-nikmat sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, kita beramal kebajikan. Semua yang ada di anggota kita beramal kebajikan, termasuk hati kita beramal kebajikan, mulut kita beramal kebajikan, otak kita, pikiran kita beramal kebajikan. Badiru bil a'malis sholihat. Bersegeralah kita untuk beramal kebajikan, karena dengan cara itu adalah amalan yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ya, jadi
wal asri innal insana lafi khusrin, manusia itu semuanya rugi. Yang tidak rugi itu illal ladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, orang yang selalu memberi nasihat yang baik, wa tawasau bis sabr, dan orang yang saling memberikan kesabaran, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, dan saling cinta mencintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum wa jannatin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi semuanya kita disuruh berlomba-lomba bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang senang kepada kebaikan, termasuk orang yang puasa, orang yang menuntut ilmu, orang yang menjalankan ibadah sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang memberi makan orang miskin, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, dan seterusnya. Itu artinya kita supaya berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu. Supaya kenapa? Supaya kita mendapat ampunan Allah dan kita mendapatkan surganya Allah yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya adalah di samping kita bersyukur, beramal kebajikan, banyak-banyaklah kita mengoreksi diri kita. Sudah sampai di bulan Ramadan dan sekarang sudah Lebaran, berapa banyak amal yang telah kita kerjakan, berapa banyak perbuatan dosa yang telah kita lakukan, sudah berapa banyak segala keburukan-keburukan yang telah kita jalankan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya kita berhitung sebelum berhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu, cukup engkau sendiri yang melakukan perhitungan atas dirimu. Jadi di samping kita bersyukur, beramal soleh, mengoreksi diri, kemudian kita bertobat. Bertobat artinya menyesali segala perbuatan-perbuatan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita harus selalu istiqomah, karena istiqomah itu artinya langgeng. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kalau kita menabung sedikit-sedikit, lama-lama uangnya jadi banyak. Kita menabung pahala sedikit-sedikit, lama-lama pahala kita jadi banyak. Ketika kita mati meninggalkan dunia ini, bekal kita sudah cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sakti, orang yang bersyukur, orang yang beramal soleh, orang yang mengoreksi diri, orang yang bertobat, dan orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.